差烟缸。 Berjumpa lagi bersama Story Recap di sini. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan BTTH Season 5 episode 57. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya bisa cek link di kolom komentar. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita kupas pembahasannya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan pasukan aliansi datang ke Sekte Yunlan untuk menghentikan pernikahan Yunzi dan juga Guhe. Dalam acara yang meriah itu, Guhe tidak menyadari bahwa jiwanya sudah dijanjikan oleh Yunsan kepada Aula Jiwa. Untuk mencegah Guhe bergabung dengan Sekte Yunlan, Xiaoyan mengajukan 10 pertukaran jurus dan berhasil mengalahkannya. Dikarenakan rencananya untuk merekrut Guhe telah digagalkan, Yunsan pun turun tangan secara langsung dan akhirnya pertempuran balas dendam ini pun dimulai. Untuk menghadapi Yunsan, Xiaoyan langsung mengerahkan kekuatan penuh dan menggunakan teknik perubahan api surgawi. Kekuatan tempur yang terpancar dari tubuhnya kali ini bisa dikatakan setara dengan praktisi bintang 5 Do Huang. Melihat hal itu, Yunsan semakin penasaran seberapa kuat bocah yang pernah menyinggung Sekte Yunlan 3 tahun lalu itu. Dalam sekejap, aura Dozong yang dipancarkan Yunsan pun menyebar ke seluruh area pertempuran yang menandakan dimulainya pertarungan hidup dan mati di antara mereka.你的速度的确极快，可惜只对。你现在还敢说没用吗？ 八极崩！这招你3年前就用。相同又如何？照样让你不好受。 Setelah menerima pukulan peledak oktan yang dilancarkan Xiaoyan, Yunsan kini benar-benar dipenuhi amarah yang membara. Sejak dia mencapai ranah Dozong, baru Xiaoyan yang berani meninggalkan tinju hingga membekas di dadanya. Tentu saja bagi Yunsan pukulan itu adalah sebuah penghinaan besar. Oleh karena itu, Yunsan pun memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dan menunjukkan kepada Xiaoyan betapa mengerikannya kekuatan penuh dari seorang elit Dozong. Tekanan yang begitu kuat itu terus bergema di seluruh arena. Kaisar Es berharap Xiaoyan mampu bertahan sampai dia dan petinggi lainnya menyelesaikan pertempuran mereka masing-masing. Sementara itu, Xiaoyan dapat merasakan dengan jelas kekuatan Yunsan saat ini setara dengan tetua Suqian dari Akademi Jianan. Sepertinya hanya Medusa yang bisa bersaing dengannya. Xiaoyan lantas mengerahkan api hijau giok dari dalam tubuhnya hingga memancarkan aura berbentuk teratai yang cukup besar. Melihat api surgawi itu, Yunsan hanya tertawa lepas dan segera melesat dengan kecepatan tinggi untuk menyerang Xiaoyan. Di tengah pertempuran yang begitu sengit itu, sosok Yalo pun akhirnya muncul dari bayang-bayang dan berniat untuk menyerang Yunsan. Tentu saja kemunculan sosok kuat yang secara tiba-tiba itu membuat Yunsan kalang kabut dan cukup panik.
Selain itu, cengkraman Xiaoyan semakin mengeras hingga membuat Yun Shan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dengan kombinasi yang begitu sempurna antara Xiaoyan dan juga Yalao, Yun Shan pun akhirnya terkena serangan telak dan terpental jauh menembus bebatuan yang mengambang di langit hingga membuatnya mengalami luka dalam yang tidak sepele. Seteguk darah segar pun mengalir deras dari mulutnya hingga membuat para tetua dan murid sekte Yunlan yang berada di sana merasa khawatir dengan kondisinya. Selain itu, mereka juga sangat terkejut melihat sosok kuat yang belum pernah muncul di Jiama tiba-tiba hadir dalam pertempuran ini. Sementara itu, Kaisar Es dan juga Jialao akhirnya merasa sedikit lega setelah melihat kemunculan Yalao. Dengan ini, mereka tidak perlu mengkhawatirkan Xiaoyan dan bisa fokus untuk menghabisi tetua sekte Yunlan. Di tengah keheningan itu, Yalao lantas mengatakan dengan lantang jika dia masih berada di kondisi primanya, maka dia hanya memerlukan satu kata untuk melenyapkan sekte Yunlan dari benua Dogi. Mendengar kata-kata itu, Yun Shan seketika menyadari bahwa sosok misterius yang ada di hadapannya itu merupakan mantan elit Dozun. Tak hanya itu, Yun Shan juga tahu bahwa orang tua ini pasti adalah tubuh spiritual yang selama ini bersemayam di dalam diri Xiaoyan. Akan tetapi, Yun Shan tidak merasa takut sedikit pun dikarenakan sudah ada orang yang bersiap untuk menghadapinya. Setelah kata-kata itu terucap dari mulutnya, sekelompok aura hitam pun muncul dari bawah panggung pernikahan. Wu护法 和老师究竟是什么关系？ Setelah sekian lama, musuh bebuyutan Yalao pun akhirnya muncul ke permukaan. Dendam lama yang telah membuatnya jatuh hingga berada di kondisi yang begitu menyedihkan sepertinya harus dituntaskan saat ini juga. Suara tawa yang menakutkan segera bergema di langit diiringi dengan munculnya sosok pelindung Wu yang selama ini mendukung sekte Yunlan. Aura yang terpancar dari tubuh pelindung Wu benar-benar sangat kuat, bahkan Yalao sendiri tidak yakin bisa membunuhnya. Oleh karena itu, Yalao tidak bisa lagi membantu Xiaoyan di pertempuran selanjutnya. Di sisi lain, pelindung Wu meminta Yun Shan agar tidak membunuh Xiaoyan dikarenakan klan Xiao masih menyimpan benda yang dibutuhkan oleh Aula Jiwa. Xiaoyan pun seketika menyadari kalau benda yang dimaksud pelindung Wu itu pasti adalah Gyo Kaisar Touse yang berada di tangannya. Kemungkinan besar mereka menangkap Xiaozan juga pasti demi tujuan tersebut. Karena tak ingin membuang waktu lebih lama, pelindung Wu pun seketika bergerak dan menyerang Yalao secara brutal. Benturan yang dihasilkan dari dua elit Dozong ini benar-benar mengguncang area pertempuran. Setelah bertukar beberapa serangan, pelindung Wu pun menyadari bahwa ternyata Yalao menggunakan api surgawi sehingga bisa meloloskan diri dari kejaran para tetua Aula Jiwa di masa lalu. Meski saat ini Yalao hanyalah tubuh spiritual, tetapi dia dengan yakin menyarankan pelindung Wu agar mengerahkan seluruh kemampuannya, jika tidak maka sekte Yunlan akan menjadi kuburan baginya. Setelah mengatakan itu, pertempuran antar Dozong ini pun kembali berlanjut. Setelah bertarung cukup lama, pelindung Wu pun menyadari bahwa sekelas Yalao memang tidak mudah untuk ditaklukkan. Oleh karena itu, dia memerintahkan Yun Shan agar tidak membuang waktu lebih lama dan segera menghabisi Xiaoyan. Mendengar perintah itu, Yun Shan pun tidak memiliki pilihan lain selain mengerahkan teknik pamungkas yang dia miliki dan berniat untuk mengalahkan Xiaoyan dengan satu serangan.
Setelah melepaskan teknik pemecah segel gunung, Xiaoyan kini mengalami luka yang cukup serius. Di sisi lain, Yunsan benar-benar tak menyangka Xiaoyan ternyata memiliki teknik yang sangat menakutkan, bahkan bisa melukai seorang elit Douzong sepertinya. Namun Yunsan juga yakin bahwa setelah menggunakan teknik sekuat itu, Doki di tubuh Xiaoyan pasti sudah terkuras habis dan tak mungkin lagi bisa melawan. Xiaoyan sendiri tentu mengetahui bahwa dengan kekuatannya saat ini memang mustahil jika ingin membunuh Yunsan dalam satu serangan. Sepertinya kali ini Xiaoyan hanya bisa menggunakan kartu truf miliknya. Dengan api putih yang telah diberikan Yalo sebelumnya, Xiaoyan pun hanya bisa berharap serangannya kali ini dapat dilancarkan dengan sempurna. Setelah menghirup beberapa tarikan napas, Xiaoyan pun segera menelan pil obat untuk memulihkan Doki di tubuhnya sementara waktu. Tentu saja Yunsan tidak tinggal diam dan langsung menyerang Xiaoyan sebelum kondisinya membaik. Setelah berhasil menciptakan celah, Xiaoyan pun segera melepaskan api surgawi hijau giok ke bentuk semula dan berniat menggabungkan 3 api surgawi untuk membentuk teratai Buddha 3 warna. Yunsan yang merasakan energi di tangan Xiaoyan sangat berbahaya dengan cepat mengejar Xiaoyan agar bisa menghentikan serangan mematikan itu. Dalam keadaan terdesak itu, Xiaoyan akhirnya berhasil menciptakan teratai Buddha 3 warna dengan sempurna dan langsung melemparkannya tepat ke arah Yunsan berada. Nah, seperti itulah pembahasan BTTH Season 5 episode 57-nya. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, jangan lupa cek link di kolom komentar. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya.